Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ratu Srinamiro, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404112645. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 10 dengan materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, submateri ria dan sum'ah, dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Udah rapih ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, ada yang sakit gak? Nggak ada ya, berarti alhamdulillah sehat semua. Oke, berarti suasana hari ini gimana? Happy gak ya hari ini? Happy. Gak ada yang sedih? Oh, mantap sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan pembelajaran ke depannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu kita Ibu mau ngecek kesiapan kalian dulu. Yang pertama, Ibu mau absen. Yang hadir tolong acungkan tangannya ya. Yang pertama Anggun, terus Anisha, kemudian ada Wisnu, yang terakhir Jira. Oke, terima kasih ya. Berarti tandanya sudah siap kita memulai pembelajaran. Oke, nggak usah tegang aja, yuk kita sama-sama di sini. Yang pertama nih, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan mengadakan apersepsi dulu. Sebelumnya kan pembelajaran Ibu kita membahas tentang menghindari perilaku tercela. Ada tentang berpoya-poya yang sebelumnya. Nah, pada hari ini kita ini bakal bahasnya tentang ria dan sum'ahnya, belum kan ya? Nah, sebelum ini, pernah nggak kalian melihat seseorang melakukan kebaikan, tetapi tujuan utamanya agar dipuji orang lain? Pernah nggak lihat di samping? Oke, pernah lihat ya. Nah, gimana nih? Apa kalian, karena kalian tadi udah lihat ya, ada gak ya perbedaan antara beribadah karena Allah dan beribadah untuk mendapat pujian manusia? Kira-kira menurut kalian ada nggak perbedaannya? Ada. Kayak gimana nih? Kalau misalnya beribadah karena Allah, kayak gimana biasanya orangnya? Ikhlas ya. Nggak mau dilihat orang lain. Tapi kalau untuk mendapat pujian manusia biasanya gimana? Pengen banyak yang lihat. Haus validasi, diposting. Ya, diposting lagi sholat, terus dibikin caption lagi duha nih, gitu ya. Betul gak? Pernah lihat yang kayak gitu kan ya? Banyak sekali sekarang yang seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya ya untuk hari ini, kalian peserta didik dapat menguraikan contoh-contoh ria dan sum'ah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.
Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis cara-cara menghindari perilaku ria dan sum'ah dengan tepat. Nah, sebelum itu, di sini Ibu akan menayangkan video yang dimana kalian harus menyimak semuanya ya. Dimohon kalian menyimak semua, silakan. Oke. Mas, ada rezeki buat buka puasa. Kelihatan? Cepet mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah sufi. Lu mau apa? 2 hari ini. Nah, kalian udah nonton nih ya dari video yang sudah ditayangkan di depan. Nah, apa yang kalian rasakan setelah melihat dari video yang tadi ditayangkan? Kemudian tindakan apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai apa belum? Coba ada yang bisa nggak? Tadi kalian udah nonton kan? Kalau tadi ada orang yang gimana tadi di video itu? Memberikan makanan kepada orang lain. Memberikan makanan kepada orang lain. Dilihat sama orang nggak tadi? Ya. Terus udah itu diapain sama yang ngasih itu? Pamer kan ya. Kalian melihat itu tindakannya sudah sesuai apa belum? Belum kan ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita beribadah kepada Allah itu yang paling penting kita tidak mengumbar-ngumbar pada orang lain. Nah, kita masuk dulu kepada materi pembahasan hari ini. Yang pertama tentang pengertian sifat tercela. Sifat tercela itu adalah perilaku buruk yang tidak sesuai dengan norma, moral, etika, dan ajaran agama. Jadi mudahnya sifat tercela itu sifat buruk yang tidak sesuai dalam agama kita. Ya, kalau sebelumnya kita ngomongin tentang poya-poya, pada hari ini kita ngobrolinnya tentang ria dan sum'ah. Yang dimana ria dan sum'ah ini adalah penyakit hati, ya. Penyakit hatinya yang jelek, yang buruk, yang gimana? Ria, apa itu ria? Berasal dari kata ro'a, yaro, yang berarti melihat. Ria ini melihat kata kuncinya ya. Secara istilah ria adalah melakukan suatu amal kebaikan dengan tujuan agar dilihat atau dipuji orang lain. Kemudian untuk sum'ah sendiri, sum'ah berasal dari kata sami'a yasma'u yang berarti mendengar. Kalau ria itu melihat, kalau yang sum'ah itu mendengar. Seperti apa? Secara istilah sum'ah adalah menceritakan amal kebaikan. Jadi kalian menceritakan amal kebaikan kalian yang dilakukan kemudian agar mendapat pujian. Kalian di sini mendengar apa yang dilakukan orang lain untuk mendapat pujian atau sanjungan. Nah, sampai sini sudah paham semua? Oke. Tadi pertama sekali Ibu meminta kalian membacakan Quran surat Al-Maun. Kenapa? Karena surat itu sangat berkaitan dengan materi hari ini. Yang dimana ada dalil tentang ria dan sum'ah, itu Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 6. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai sholatnya, orang-orang yang berbuat ria. Nah, ayat ini itu ya, menegaskan bahwa ibadah sholat pun akan celaka jika tidak disertai dengan keikhlasan. Nah, di sini kemudian ada hadis riwayat Muslim bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis ini menjadi pengingat bahwa kita dinilai oleh Allah adalah ketulusan hati kita, bukan seberapa banyak atau megah amal yang kita lakukan. Jadi intinya sebenarnya dari ria dan sum'ah itu perilaku tercela yang dimana seharusnya kita tuh menjadi orang yang ikhlas tanpa haus validasi, katanya tadi Anda yang bilang. Tanpa meminta pujian atau apresiasi betul pada orang lain.
Gitu ya. Materi yang Ibu sampaikan untuk bahasan ria dan sum'ah hanya sampai seperti itu. Sudah paham belum? Oke. Karena sudah paham, kita mau berdiskusi ya. Ibu akan memberikan lembar kerja pada kalian semua. Ya, kalian kerjakan di sini di lembar yang kosongnya. Oke, Ibu kasih kalian kesempatan untuk berdiskusi. Ibu kasih kalian ada studi kasus, ada permasalahan orang, gimana caranya kalian untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan di sini. Kemudian untuk kalian sendiri, Ibu memperbolehkan kalian untuk membuka handphone setiap kelompok hanya satu saja. Oke, bisa dipahami? Silakan ya. Di lembar yang kosong aja dikerjakannya. Boleh di belakangnya. Sama-sama. Boleh kerjakannya di belakangnya ya. Udah selesai semuanya ya. Yuk, sebelum kita presentasi hasil kerja kalian, kita berdiri dulu semua. Oke. Ada yang hafal tepuk anak soleh? Ya, kita tepuk anak soleh dulu semua biar soleh ya semua. Amin. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Oke, silakan duduk kembali. Sama-sama. Semoga benar ya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, sekarang kita akan ke bagian penampilan hasil kerja dari kelompok kalian. Silakan ya. Kita tampilnya berurutan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Mohon ketika temannya di depan diperhatikan dan di akhir kalian kalau mau ada yang ditanggapi dari kelompok yang di depan silakan ditanggapi ya. Kalau tidak ada berarti tidak apa-apa, dilanjutkan saja ke kelompok selanjutnya. Oke, silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami ingin mempresentasikan hasil analisis kami kelompok 1. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya Bapak. Saya Siswa, saya Sumayadi, saya Najila. Oke, karena kita sudah perkenalan, saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami yang akan dibacakan oleh Lala. Tadi kasus 1. Fatimah seorang siswi kelas 10. Dikenal sangat rajin mengaji dan mengikuti kajian di sekolah. Suatu hari ia mengunggah foto dirinya yang sedang mengaji dan dengan tampilan yang sangat rapi dan menarik di media sosial. Dalam caption foto ia menulis, "Jumat berkah, jangan lupa mengaji ya. Semoga Allah ridho." Tak lama banyak teman-temannya yang memberikan pujian dan komentar kagum. Fatimah merasa sangat senang dan bangga. Pertanyaannya, identifikasi masalah berdasarkan studi kasus di atas, adakah indikasi perilaku ria atau sum'ah yang dilakukan Fatimah? Sudah ya semua? Berarti apa yang disampaikan oleh yang penampil kalian tahu sendiri, kalian bisa membedakan antara ria dan sum'ah ya. Kemudian untuk selanjutnya, karena tadi kalian sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan, apa yang teman-teman kalian sampaikan, akan ada evaluasi yang mana kalian akan mengerjakan
soal, ada kurang lebih ada 15 soal. Kalian bisa menggunakan handphone kalian masing-masing, berarti handphonenya boleh dikeluarkan sekarang. Kalian boleh scan barcode yang di depan, atau kalau tidak bisa scan, bisa kalian tulis link yang di atas. Kalau yang tidak bisa atau tidak bisa mengakses, bisa kasih tahu Ibu. Kalau yang sudah bisa dibuka, boleh diklik play. Langsung dimulai aja. Bisa dibuka? Oke. Udah semua, yuk perhatikan lagi ke depan. Nah, kita dari tadi seharian sudah menyimak materi, kemudian juga sudah mengerjakan berbagai soal diskusi, bahkan terakhir pun kalian sudah mengerjakan evaluasi. Setelah itu kita akan melaksanakan refleksi. Nah, coba gimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini? Oke, senang, bahagia. Terus juga, apakah kalian udah menguasai gak pembelajaran hari ini yang disampaikan pada pertemuan kali ini? Udah menguasai belum apa yang disampaikan di depan? Ada yang mau ditanyakan lagi gak? Sebelum ditutup kan harus kalian memastikan bahwa apa yang disampaikan Ibu sudah, udah paham gitu. Ya, udah semua berarti sudah paham? Kemudian apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini? Ada yang mau menyimpulkan nggak apa? Ibu pengen tahu nih, di antara kalian yang bisa membedakan ria dan sum'ah seperti apa? Oke, gimana? Jadi perbedaan ria sama sum'ah itu, kalau ria mah dilihat, jadi kayak tadi kan diposting biar dilihat orang. Kalau misalkan sum'ah mah kan didengar, tapi ria sama sum'ah itu sama-sama perbuatan yang tercela. Oke, sama-sama perbuatan yang tercela. Ada yang lain? Sama nggak jawabannya? Sama jawabannya? Oke, berarti pada pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bersama bahwa keikhlasan ini adalah kunci utama dalam setiap amal. Jadi apa yang kalian lakukan, kunci utama yang kita harus lakukan itu ikhlas. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan ternyata termasuk ria atau sum'ah atau perbuatan yang menyebabkan penyakit hati lainnya. Kemudian, melawan ria dan sum'ah adalah perjuangan seumur hidup karena godaan untuk dipuji akan selalu datang. Tuh. Seumur hidup loh kita ini perjuangan untuk menghindari dari godaan ria dan sum'ah. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa Allah itu ada mengawasi kita semua. Kemudian, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan dalam melakukan berbagai kegiatan. Oke. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum itu, kita akan berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian yang Ibu sampaikan hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.